Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil khalqillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi man tabi'ahu wa nasarahu wa wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du fa'alamu anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan wa bis-sanadi muttasili ila al-imam al-muallif rahimahullahu ta'ala wa adama an-naf'a bihi wa bi 'ulumihi fid daraini amin. Qala saudara sekalian, alhamdulillah atas berkenan dan izin Allah kita dapat hadir di tempat yang mulia ini dalam sehat walafiat. Mudah-mudahan segala yang kita lakukan dinilai ibadah dan dikabul serta mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Wa'alam dan ketahuilah olehmu annal iktsara min zikril mauti, bahwa memperbanyak daripada mengingat mati mustahabun adalah dianjurkan, wa muraghabun fihi dan amat sangat diridai, disukai, wa lahu manafi'u wa fawaidu jalilatun, dan karena mengingat kematian itu ada banyak manfaat dan faidah yang agung. Ya, jadi mengingat kematian itu mengingat bahwa suatu saat semua tanpa kecuali akan kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah perkara yang dianjurkan, disunnahkan. Wa muraghabun fihi, dan perkara yang amat disukai, ya. Jadi orang yang ingat mati itu amat disukai Allah Subhanahu wa taala. Orang yang ingat mati dengan orang yang tidak ingat mati beda, ya. Orang yang ingat mati dengan yang tidak ingat mati itu beda. Orang yang ingat mati, dia sadar betul bahwa dalam setiap harinya selama nafas masih ia hirup, ya, maka hampir tidak bisa selamat dari dosa, ya. Jadi setiap hari kita, amal kita belum tentu nambah, dosa kita udah pasti nambah, ya. Dan ketahuilah bahwa taubat yang sesungguhnya itu akan melahirkan bekas-bekas atau pengaruh-pengaruh yang baik di dalam masyarakat. Artinya ketika orang yang bertaubat kepada Allah dengan sesungguh-sungguhnya, kelihatan pada saat dia bersosialisasi dengan orang lain. Orang yang taubat kepada Allah akan tumbuh mahabbah atau kecintaan kepada sesama. Tidak akan ada lagi sesuatu yang mengganjal di dalam hatinya, ya. Dia akan memandang orang lain sepenuh hatinya. Dia tidak akan pernah rela apabila orang lain merasakan kesusahan, merasakan penderitaan, sebab kesusahan dan penderitaan itu juga amat sangat tidak ia sukai. Maka ia juga tidak menyukai apabila kesusahan dan kesengsaraan itu
menimpa kepada orang lain. Yang kedua, yang tumbuh lantaran taubat itu adalah ar-riqah, kelembutan hati. Orang yang taubatnya benar, ia akan mudah menerima nasihat dari siapapun. Ya. Khudhil hikmata min ayyi wi'ain kharajat. Ambillah hikmah dari kantong mana aja. Ya. Kalau memang itu hikmah dan ilmu, ambil, ya. Enggak peduli apakah nasihat itu dari orang yang di atas usianya dari dia atau bahkan di bawah dia. Dia akan menerima dengan kelembutan hatinya. Kemudian al-lutfu, ya, lembut perangainya. Jadi bahasa tubuhnya atau tindak tanduknya, ucapan yang dilahirkan dari mulutnya itu tidak akan pernah menyakiti orang lain. Ya. Jadi dengan taubat yang sesungguhnya akan tercipta harmoni dalam masyarakat, kedamaian dalam masyarakat. Ya, dia tidak akan pernah menjadi momok dalam masyarakatnya, terlebih lagi dicap sebagai orang yang selalu membuat rusuh, ya, membuat ketidaknyamanan orang lain, itu tidak. Kemudian kalau taubat kita kerjakan dengan sesungguh-sungguhnya, akibat daripada pengabulan atau penerimaan Allah akan taubat kita akan melahirkan banyak kenikmatan yang mustahil kita hitung atau kita rinci satu persatu. Kenikmatan itu lahir berkat keberkahan yang tidak pernah kita rusak atau kita batalkan lantaran kita mengerjakan kemaksiatan dan munkar. Jadi taubat kita betul-betul terpelihara. Jadi selama taubat itu tidak kita batalkan atau kita rusak, maka selama itu pula Allah berikan banyak kenikmatan dan kita dapat keberkahan lantaran taubat yang kita lakukan. Dan mengingat kematian ada banyak manfaat dan faidah yang sangat agung. Di antaranya adalah qasrul amal, menjadi pendek angan-angan dia. Artinya dia akan berpikir secara realistis, ya, bahwa sisa hidup ini tidak akan pernah ia ketahui kapan waktunya, di mana tempatnya, dalam kondisi bagaimana. Maka yang ada di dalam benaknya adalah memperbanyak bekal menuju alam akhirat.